Kita buat lukanya. Oke. Nah, kemudian kalau nggak pakai itu nail powder kalian aja. Berapa dulu? Nah, ini untuk menyuntikkan lidokain, ya. Jangan lupa nanti dilakukan aspirasi terlebih dahulu, ya. Kemudian kita suntikan dari sini. Lihat ya, nanti kalau sudah kena lidokain, warnanya akan lebih pucat. Tapi nanti ini jangan digoreng. Iya, ya. Iya. Sudah ada obatnya, ya. Nah, jadi nanti disuntikannya dari sini, set, ya. Nah, ini masuk. Atau ini udah ujung banget. Ada yang boleh megangin? Akhirnya kenapa dilepas lagi, ya? Atau dari sini, nih, ya, set. Oke. Sebelah, ya, kita injeksikan. Nah, itu sudah mulai berubah warna, lebih pucat, ya. Kemudian baru nanti kita geser ke yang sebelahnya. Nah, kemudian nanti ini dari ujung sananya, ya, ujung sininya, ya, hentikan, kemudian jangan sampai lepas, kemudian kita geser ke yang sebelah, ya. Atau, nah tuh kalau sudah dia kena anestesi akan warnanya kayak kena air panas tuh ya, jadi dia langsung kaku, lebih enak. Atau boleh dari sini, barangkali tadi saya belum tahu, ya. Jadi dari tengah-tengah sini, suntikin, kemudian baru nanti yang sebelah sini, gitu. Atau ininya nanti dari sebelah sini kemudian sebelahnya jadi 2 titik, ya, boleh dari ujung-ujung atau dari tengah-tengah seperti ini. Oke, paham? Oke, kemudian selanjutnya kita anestesi sudah, ya, kita tinggal packing. Ini mana jarumnya? Ada pinset itunya, pinsetnya Chirurgis. ya, buka. Nah, untuk meng-hactingnya kita lakukan dulu pada area ujungnya, set, ya. Nah, ini lebih enak daripada tadi di busa, ya. Kemudian nanti ini capit lagi, nah, ya. Kemudian baru nanti kita tinggal tarik, ya. Kalau misalkan lepas nggak apa-apa, ya. Ini kan ada di area steril. Anggap ini adalah bolong, ya. Nah, kemudian ini kita tarik, ya. Jangan sampai terlalu pendek. Nah, kemudian kita buat gulung 1, 2, ya. Kemudian tarik seperti ini, ya. Kemudian tarik lagi 1, 2. Nah, oke, ya. Kemudian baru nanti ini kita potong, ya. Ini 1 kali jahitan, ya. Kemudian kita jahit lagi selanjutnya. Nah, biasanya nanti kalau ujian nggak pakainya yang ini, ya, karena ini akan menyusahkan. Jadi pakainya yang kayak senar, yang ini. Ya, kemudian selanjutnya kita sama seperti yang tadi, ya, kurang lebih sekitar setengah sampai dengan 1 cm, ya. Kita tarik, kemudian kita dorong,
kalau misalkan untuk operasi yang bagian dalam itu kan ada beberapa lapisan kulit ya. Contoh misalkan ini dagingnya dulu, kemudian nanti setelah lapisan daging keluar lapisan kulit, nah itu juga bisa ya. Kemudian kita ikat kembali, caranya sama seperti yang tadi, tinggal diputer 1, 2 ya, kemudian tarik. Nah ini kalau di daging ayam biasanya kalau karena dia lebih cepet ini ya, apa namanya, kayak kaku tuh, jadi agak sedikit kayak lebih mateng. Nanti tinggal kita rapikan saja ya, karena efek lidokain tadi. Tuh 2 ya, kemudian kita ikat baru ya, kemudian baru nanti kita gunting kembali pada area ujung-ujungnya. Nah kemudian nanti kita injek lagi ya, intinya sampai dengan semua area yang terbuka itu nanti dia tertutup ya oleh jahitan. Nanti kalau misalkan pada saat di ruang operasi kebetulan dapat mau acting gitu, nggak apa-apa, coba aja ya, jangan sampai nanti aduh Pak takut gitu. Nah itu pengalaman berharga nanti buat kalian. Ya baru nanti kita lepas. Ulangi lagi, satu lagi ya. Nah ini nanti kita dorong lagi. Nah awas ya, jangan terlalu pendek ya, karena nanti resiko lepas. Jadi 1, 2. Nah kemudian diikat lagi 1, 2. Nah kemudian yang terakhir ini sudah, intinya semua jaringannya nanti dia sudah diikat ya. Sebetulnya nanti untuk metode hecting ada beberapa metode ya. Ini secara basicnya ya. Jadi nanti ada yang dia diikatnya tuh cuman bagian ujung sama ujung saja, itu juga ada. Tapi nanti sebagai basic ada belajarnya ini dulu ya, karena nanti untuk yang advance lanjutan itu biasanya untuk berbagai tipe hecting itu akan dipelajari kalau di ruang operasi gitu ya. Pasti nanti akan kelihatan, atau nanti Anda sambil belajar aja di YouTube banyak cara untuk model-model yang hecting ya. Oke, ini sudah selesai dilakukan hectingnya. Kemudian selanjutnya ya, tadi kasak ya, harusnya di sini kasak ya, kita ambil kasak, kemudian kita lakukan perawatan luka. Perawatan luka seperti biasa gitu ya, tinggal NaCl ya, kemudian nanti kita bersihkan pada area lukanya ya, kita bersihkan seperti biasa. Atau kalau misalkan di awal ternyata darahnya banyak, boleh sambil diguyur pun bisa ya. Oke, ini nanti kita bersihkan ya. Nah, dibersihkan dengan menggunakan NaCl ya. Kemudian ini aja selanjutnya sampai dengan bersih ya. Nanti kalau sudah bersih tinggal dikeringkan ya, kemudian nanti
kita bisa berikan salep. Nah, ini kita bersihkan, kemudian yang terakhir nanti kita keringkan. Ini benang. Ini ya yang benang jadi daging. Ya. Oke, ini sudah dikeringkan. Kemudian selanjutnya kita bisa berikan salep ya. Ada sopratul-nya nggak? Nggak ada ya. Jadi kalau ada sopratul kita bisa pakai sopratul. Tahu kan sopratul? Yang bentuknya jari-jari ya, tinggal dikasih sopratul. Nggak tahu kalau bentuknya salep ya salep, tinggal di salep disiapkan. Jadi kalau untuk salepnya kita boleh prepare dari awal. Ya karena kan steril juga. Ya jadi salepnya di prepare, kemudian tinggal ditutup. Ya. Ditutup, kemudian setelah ditutup baru nanti kita gunakan plester ya. Nah atau kalau selain plester bisa juga sebetulnya nanti kita pakai Pupavik. Nah ini kan sudah selesai nih, jadi tinggal prinsip sudah bukan prinsip yang steril lagi ya. Nah kita siapkan plasternya, diupayakan nanti pada area luka, apalagi luka-luka yang sudah di hekting itu nanti kita diupayakan semua jaringan itu harus tertutup biar tidak terkena air ya. Oke ya, kurang lebih nanti seperti ini ya. Nanti tinggal kita tutup, bisa nggak ya? Ya maksudnya harusnya nanti ini ke sini ya, jadi semua yang area ininya dia tertutup. Nah kalau misalkan lukanya pada jaringan tanah dan sebagainya itu akan lebih enak. Oke, hektingnya selesai ya. Kemudian selanjutnya kita lakukan up hekting ya. Untuk up hekting ya, yang pertama kita harus lepaskan dulu si kasa ataupun balutannya dengan cara kita ambil pinset chirurgis ya. Kita boleh basahi dengan menggunakan NaCl ya, atau boleh juga pakai kapas alkohol ya. Kapas alkohol dioles-oles ya, intinya nanti sampai dengan si balutannya itu lepas ya. Kemudian kita buang ke bengkoknya ya. Kemudian nanti setelah dari bengkok tinggal kita ambil pinset ya. Ya. Kemudian kita bersihkan dulu kayak perawatan luka ya. Bersihkan, atau kalau misalkan dirasa lukanya sudah bersih, tinggal nanti kita bersihkannya nggak terlalu lama gitu ya. Nah, kita bersihkan dulu, kemudian kita lakukan ambil gunting uphecting-nya ya. Nah untuk gunting uphecting dia nanti bentuknya seperti ini ya. Jadi ada kayak apa ya, congkelannya gitu ya. Fungsinya nanti adalah untuk mengangkat si jahitannya. Nah untuk mengangkatnya kita harus gunting pada area yang sini. Oh ini betul. Iya. Itu biasa deh. Nah kita ambil tuh ya. Nah kemudian biasanya kan nanti jahitan itu ada di salah satu sisi ya. Ini mah karena tadi ikut kepotong ya yang awal. Nah nanti kita upayakan kalau kita jahitannya ada di sebelah kanan, kita ngambilnya dari sebelah kanan ke kiri. Jadi jangan sampai si yang buletan yang di sini dia masuk ke dalam, karena nanti itu akan membuat luka yang baru ya. Jadi nanti ini tinggal ditarik seperti ini. Contoh nih yang bawahnya kayak lebih enak ya. Nah kita ambil gunting. Nah ini yang tadi saya bilang, jadi si iketan yang tadi ini jangan nariknya dari sini sehingga iketan masuk, tetapi kita ngambil yang ada buletan iketannya, kemudian kita tarik perlahan ya. Kemudian ini juga sama ya. Nah kemudian kita ngambil dari yang ada iketannya, simpulnya, kemudian kita tarik ya.
yang terakhir ya, ini juga sama ya. Kemudian nanti tinggal diambil seperti itu ya. Kemudian nanti kalau sudah diambil semua ya, tinggal ambil NaCl kembali sama dibersihkan kembali ya. Ya, kita bersihkan. Nah harusnya nanti lukanya ya nggak seperti ini mah dia karena belum kering ya, jadi kan dia mau buka lagi, tapi dia aslinya nanti kalau untuk yang upacking si luka dia pasti akan sudah tertutup ya. Nah kemudian nanti kalau sudah dibersihkan ya, kita tutup kembali ya, tetapi dengan menggunakan yang kering saja ya. Oke, kemudian boleh nanti tinggal di plester lagi. Tapi biasanya kalau sudah di upacking, kadang plasternya pun nggak besar gitu ya, hanya plester kecil gitu ya, untuk menutup area yang luka itu ya. Kemudian kita tutup kembali. Mana? Ya, mana kecil ya? Ya, paham? Seperti itu. Itu untuk hacking dan up hacking. Ada yang ditanyakan? Jadi nanti nggak dipotong ya. Langsung lanjut ya. Pinjam nail powder. Ini nih. Punten. Nah, kemudian nanti dilanjut. Kalau tadi kan itu dipotong. Nah, kalau misalkan ini mau dipotong, yang dipotong ininya aja. Oh, ujung yang ininya ya, aja. Nah, caranya nanti ini tinggal masuk lagi. Iya. Oh iya. Jadi sebetulnya untuk ujian juga bisa kalau misalkan 3 ini. Itu nggak kayak gitu, tergantung lukanya apa tergantung kita Pak. Tergantung perawatnya biasanya. Selera. Selera kan punya seni masing-masing tuh. Ya, Cinta memutar. Ada seninya nanti itu jelove. nah, jadi nanti biasanya kalau yang ini Rapi. sering yang di kepala gitu ya. Iya. Kalau misalkan ketemu pasien yang kraniotomi, pasti nanti untuk jahitannya pasti akan seperti ini. Nah, nanti yang terakhir tinggal dibuat simpulnya. Ya. Nah, nanti untuk simpulnya tinggal diputar. Dua kali. Nah, jadi nanti simpulnya itu dia hanya di bagian ujung sama ujung aja. Ya. Atau boleh juga ada lagi nggak? Ada ini Pak.
Contoh misalkan. Kita mau coba tambah. Ya. Mana tadi? Nah, misal ini untuk yang jahitannya itu di dalam. Ya, jadi nanti tampak dari luar mah dia nggak seperti ada jahitan. Oh, jadi nggak kelihatan ada jahitan gitu. Iya, nggak kelihatan ada jahitan. Jadi kan harusnya kan kalau ini kan tadi mah keluar ya. Ini mah nanti dia nggak keluar. Iya, di bagian dalam ya. Nah, jadi nanti yang ada jahitan tuh seolah-olah hanya cuma satu gitu, padahal nanti aslinya jahitannya itu banyak. Jadi istilahnya hampir sama seperti kayak kita jahit baju tuh. Nah ini kalau dia di lapisan dalam, nah ini mah karena ini udah itu ya, kalau dia udah jaringannya masih bagus gitu, ayamnya bagus, itu nggak kelihatan seperti ada jahitan. Jadi kalau seolah kayak apa ya, dilem tuh. Atau misalkan jahitan yang pada bagian dalam nanti luarnya dijahit lagi, misalkan pos kece. Nah seperti ini, jadi di dalamnya dijahit, nanti lapisan luar juga sama dijahit kembali. Nah yang ini yang nanti lapisannya itu si benang ini yang akan menjadi kulit kalau misalkan di daerah dalamnya. Tuh, nah nanti tinggal jadinya terakhir lapisan kulit misalkan dengan metode yang kayak tadi, yang ini itu juga bisa. Ya, jadi bagian dalamnya ini yang nanti akan menyatu. Contoh misalkan pos SC, lokasi SC itu daerah dalam uterusnya nanti dijahitnya seperti ini, nanti bagian luar itu nanti bisa dijahit seperti ini ya. Nah nanti kalau sudah tinggal disimpul, itu juga bisa ya. Nah kalau misalkan seperti ini Pak, gimana kalau untuk upactingnya ya? Ini ya biasanya tidak perlu dilakukan upacting, yang nanti benangnya itu akan menjadi daging. Kalaupun misalkan perlu dilakukan upacting, biasanya pada daerah sininya saja, ujungnya ya. Nah daerah yang sananya dia pasti udah akan jadi daging. Jadi yang kita lepas adalah yang ini, simpul-simpulnya. Karena simpul bagian luar dia nggak akan yang seperti ini, dia nggak akan menyatu gitu ya dengan kulit. Jadi harus dilepas. Nah ini juga sama. Cara mudah. Yang penting nanti kita belajar ngiketnya. Ya kadang kalau misalkan belum terbiasa, tadi begitu ininya masuk, pada saat mau ngiket ketarik, lepas lagi. Biasanya di situ, apalagi kalau ujian, aduh buru-buru. Ya. Oke. Kemudian nanti kalau sudah tinggal dirapikan pelatnya. Ini cepat. Ya biasanya ya kurang lebih sekitar 2 jam juga udah hilang. Oh, anestesinya cuma 2 jam karena aja. di sini anestesinya adalah anestesi yang lokal. Bahkan nggak sampai 2 jam, karena 1 jam juga udah terasa lagi. Apalagi nanti kalau kemarin di APN lihat sampai hektik nggak perineum ya. Bahkan Iya. kalau misalkan APN ada tuh nggak dikasih anestesi lagi ya, karena Iya, sudah langsung sensasi, aja ya. iya karena sensasi nyerinya tuh sudah
Ini mah nggak seberapa dibanding dengan persalinan. Jadi biasanya langsung aja tinggal dibersihkan, kemudian dilakukan acting perineum, gitu ya. Jadi nggak perlu dilakukan anestesi. Tapi ya seharusnya mah di anestesi lagi biar untuk mengurangi nyeri. Pak mau nanya Pak, pas lagi anestesi tuh berapa derajat ini ya? Oke. Ya. Untuk anestesi sudutnya adalah 45 derajat. Ya, 45 derajat. Kemudian nanti kalau sudah nempel, ya tempelin ke kulit, ya kemudian tinggal sambil diinjeksikan. Seperti itu. Ya. Tapi ya nanti tergantung lukanya juga ya. Intinya sih sebetulnya untuk ketentuan sudut itu tidak bermakna. Ya, yang penting adalah semua area yang akan dilakukan hacking itu perlu dilakukan anestesi. Yang penting harus semuanya merata. Kemudian kalau misalkan kadang-kala ya orang sudah dianestesi gitu ya, kemudian masih terasa enggak gitu. Ya, kalau misalkan dicapit kemudian sudah baal, nah baru nanti kita lakukan hacking. Tapi kalau misalkan contoh yang kulitnya tebel gitu ya, ataupun lapisan lemaknya tebel gitu ya, biasanya itu pada saat di anestesi masih terasa. Jadi perlu dilakukan penambahan dosis. Termasuk kemarin anak saya sunat tuh. Jadi karena pada lapisan pubisnya dia lebih tebel lemaknya gitu ya. Jadi kalau anak yang normal satu lidocain udah cukup. Tapi kalau anak saya kemarin kurang malah. Jadi begitu dirasa, ini nambah. Ya, jadi ditambah 2 jadinya. Kalau anak-anak seusianya mas 1, karena Givan malah gemuk ya, jadi 2. Karena itu memang di lapisan lemaknya itu lebih tebal. Ya, jadi maka dari itu sebetulnya sih udah nggak terasa kemungkinan, tapi pada saat dicapit itu masih geli-geli gitu ya. Jadi ditambahin lagi. Ya, tapi sebetulnya 1 juga sudah. Ya, silakan dicoba masing-masing. Ya. Oke, ada yang ditanyakan? Saya rasa mudah untuk hacking dan unhacking bisa dipahami. Nanti tinggal dicoba aja, Pak, saya mau belajar simpul. Di YouTube banyak tutorialnya, tapi secara basic yaitu yang simpul tunggal. Ya, jadi bisa pakai jelujur ataupun metode yang lain, itu mah nanti seni ya. Rata-rata ya kakak tingkatnya yang sekarang udah kerja di rumah sakit terutama bagian OKA, skillnya nanti akan terasa di sana. Jadi nanti Anda pada saat praktik di ruang OKA ambil pelajaran di sana. Ketika nanti ada beberapa yang di hacking gitu ya, metode-metodenya berbeda-beda karena satu orang itu kurang lebih ada yang 2 hari, ada yang 3 hari praktek di ruang OKA. Nah, manfaatkan betul waktunya. Jadi kalau misalkan observasi, jangan operasinya di sana, kita lihat dari sini ya nggak kelihatan. Jadi bagaimana cara belajar hacking dan sebagainya itu bisa dipelajari di sana. Oke? Ada yang ditanyakan? Tidak ada. Cukup? Cukup.